Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Lampung. Kita beranjak ke berita selanjutnya. Saudara, 20% kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan tingkat kriminalitas perambah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari total 355.000 hektar luas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung, sebagian diantaranya tercatat di laporan Kementerian Kehutanan dalam kondisi kritis. Bahkan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan yang berulang kali dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut Sekretaris Provinsi Lampung Sutono, pengakuan dibalik keberadaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada dasarnya merupakan kawasan yang menjadi kebanggaan masyarakat karena statusnya yang diakui dunia sebagai hutan tropikal basah. Namun akibat ulah sekelompok orang maupun organisasi atas kepentingan tertentu membuat kawasan tersebut kini dalam kondisi kritis. Bahkan keberadaan satwa yang dilindungi juga ikut terancam akibat perusakan tersebut. Bukit Barisan Selatan ini bukan hanya kebanggaan masyarakat Lampung, dia itu sudah ditetapkan oleh IUCN menjadi World Heritage Site Tropical Rainforest. Jadi dia sudah diakui dunia menjadi kawasan dunia sebagai warisan untuk hutan tropikal basah. Apa ditetapkan itu? Karena di dalamnya ada antara lain ada satwa-satwa penting yang sangat harus diupayakan untuk dipertahankan, dilindungi. Ada harimau Sumatera, ada badak Sumatera, ada gajah, ada tapir. Ini satwa-satwa penting. Keberadaan binatang-binatang ini sudah sangat tertekan dan ini dikatakan bahwa Bukit Barisan Selatan ini menjadi benteng terakhir untuk pelestarian satwa-satwa penting Sumatera. Sebagai tindak lanjut dari keprihatinan yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah unsur berkomitmen tidak akan tinggal diam dan terus menelusuri penyebab terjadinya kerusakan. Sementara berbagai tudingan yang menyebutkan lemahnya proses hukum yang ditegakkan pemerintah ke depan akan dibuktikan keseriusannya dengan pengambilan tindakan tegas dan terpadu. Kawasan ini memanjang dari Bengkulu Selatan sampai ke Lampung Barat dan sampai pesisir barat. Panjang banget dan ini tekanan penduduk begitu besar. Nah, karena tekanan penduduk ini ada perambahan, ada perburuan satwa dan sebagainya. Hari ini kita koordinasi jajaran kehutanan, kementerian, pemerintah daerah berwilayah di perbatasan itu untuk membahas bagaimana program tanda petik pengamanan dan penegakan hukum ke depan. Karena apa? Ini untuk nggak bisa lagi ditoleransi atau ditolerir mengenai perburuan satwa ini. Kita sudah dapat laporan bahwa pada gajah yang jinak pun dijerat, diracun masyarakat. Ini mesti ada program secara cepat dan penanganannya harus terpadu. Terus bergulirnya tudingan yang menyebutkan hukum perlindungan kawasan hutan terkesan berjalan di tempat secara gamblang ditanggapi Dirjen Penegakan Hukum dan Lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan satu bentuk kegagalan atas kesulitan aparat dalam mencari bukti selama melakukan penyelidikan. Bahkan sejumlah kasus yang berhasil diungkap Balai Besar TNBBS hampir keseluruhan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku meski telah berulang kali masuk penjara. Kita sulit mencari barang bukti dan juga mungkin nanti kita juga mengawasi seluruh kawasan ini yang sangat luas dan juga sebenarnya perambahan ini sudah berkali-kali kita lakukan penindakan. Dulu pernah diturunkan juga perambah-perambah ini tapi tetap saja mereka kembali lagi sehingga memang perlu dukungan tadi dari pemerintah daerah juga untuk mencari alternatif yang lain karena kalau kita menindak seluruh perambah ini kan ribuan, bahkan ya puluhan ribu. Luasnya juga cukup luas dan jumlah orangnya juga semakin bertambah terus. Ini yang mungkin menjadi kendala kita. Sesuai hasil rapat koordinasi pemulihan ekosistem kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dipusatkan pemerintah di salah satu hotel berbintang di Bandar Lampung. Dari luas kawasan hutan TNBBS yang ada, sekitar 20% diantaranya kini dalam kondisi memprihatinkan. Selain rusak akibat pertanian masyarakat, porak-porandanya hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga terjadi akibat pemalakan liar dan bentuk perusakan hutan lainnya. 20% areal kita itu tanda kutip yang pasus dan pasumnya itu nanti saya jelaskan nanti kita sekitar 5%. Tapi kalau yang ditanami masyarakat pertanian tanah kering ya itu
kopi masih dan lada itu ya sekitar 10%. Jadi itu dari awal memang bahkan sudah lama itu. Jadi kita membuat skema-skema bagaimana pemulihan ekosistem yang terbaik hanya menjadi pilihan kita bersama. Artinya kenapa juga kita hari ini juga bersama Komnas HAM, kita menegakkan hukum itu tidak berarti melanggar hak asasi manusianya. Tetapi hak asasi manusia juga harus memperhatikan hak hewan kan gitu, hak satwa kita atau bahkan hak alam kita. Bagaimana sinergi antara kultur manusia dengan nature. Secara keseluruhan, bentuk kerusakan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung diakui pemerintah pusat maupun daerah terjadi akibat banyak unsur dan persoalan yang sifatnya sulit untuk diselesaikan. Bahkan keterlibatan oknum yang dengan sengaja membuka peluang bagi pelaku tindak kejahatan untuk bisa meraup keuntungan hingga kini sulit diselesaikan. Ungkap kasus maupun perkara yang ditegakkan aparat penegak hukum, belakangan ini sebagian diantaranya tidak berhasil dibongkar hingga ke akar persoalan dengan hasil akhir keberadaan otak dari pelaku tindak kejahatan yang diselidiki tidak diketahui keberadaannya. Al-Hadid TVRI Lampung melaporkan.